Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Bapak gimana Pak? Apa kabar? Alhamdulillah sehat sampai saat ini ya. Alhamdulillah. Gimana masih aktivitasnya? Ya aktivitas sama aja sih Pak. Setiap hari bicara ke kelas aja lagi gitu Pak sama. Ya, mudah-mudahan berikan sehat ya. Dalam Ya. menyampaikan ini, membimbing anak-anaknya gitu. Dengar-dengar katanya Bu Risna mau coaching ya sama Bu Gita. Betul Pak. Hari ini kita ada jadwal coaching. Iya. Baik, sebelum proses coaching ada beberapa hal yang ingin disampaikan ya. Salah satunya adalah dalam grup penilaian ya. Dalam grup penilaian ini ada prinsip-prinsip coaching yang perlu diperhatikan oleh Bu Risna sebagai coach ya, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang dimiliki gitu ya. Bagaimana, udah siap Bu? Siap. Bagaimana Bu? Ada bayangan Bu untuk pelaksanaan coaching nanti? Sudah ada banyak. Dari proses nanti menurut Ibu kompetensi coaching mana Bu yang akan dikembangkan? Kompetensi kehadiran penuh ya. Iya. Terus ada lagi selain kehadiran penuh? Mungkin Ya semuanya sih sebenarnya Iya. Pak ya, semuanya seperti tadi kan saya sudah sampaikan kehadiran penuh, terus pertanyaan ya betul Pak, pertanyaan berbobot dan lain Iya. sebagainya. dan yang utama mungkin ada fokus ya antara Iya. dosen dengan Bu Gita ya. Betul Pak. Jadi apa namanya itu mendengarkan sebagai secara aktif sehingga nanti pelaksanaan coaching bisa berjalan dengan baik Bu ya. Betul. Baik Bu, kalau kompetensinya Bu, kompetensi kira-kira pertanyaan yang buat itu pertanyaannya bagaimana Bu yang perlu dikembangkan? Kebetulan kan Pak saya ingin mengamati yang lebih meningkatkan kompetensi saya yang kehadiran penuh. Iya betul Bu. Jadi mungkin saya lebih Pak, lebih bisa merasakan gitu ya Pak ya, apa yang disampaikan oleh Bu Gita. Gitu Bu ya. Ya. Nah dalam pelaksanaan coaching nanti ada Bu indikator kesuksesan atau ketercapaian dari tujuan itu sendiri Bu? Indikator kesuksesan. Kalau saya mungkin kalau Ada solusi gitu ya Bu? Solusi, ya. Solusi misalkan. Iya betul, mungkin kalau Bu Gita sendiri bisa memahami gitu ya Pak ya. Iya. Apa permasalahannya dan bisa mendapatkan solusi Betul. apa yang sesuai dari permasalahan yang dia hadapi. Iya. Jadi nanti tingkat keberhasilannya, tingkat kesuksesannya itu mungkin di akhirnya itu ada solusi Bu ya. Solusi yang dapat diambil, yang dapat dilaksanakan oleh Bu Gita Ibu ya. Betul. Dalam pelaksanaannya. Baik Bu, untuk selanjutnya mungkin lanjut aja Bu ke sesi coaching Ibu dengan Bu Gita ya. Baik. Gitu. Kebetulan Bu Gita ini sudah ada Pak. Boleh panggil aku. Bu Gita mana? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Gita, saya Bu Gita. Waalaikumsalam. Gimana katanya mau ada coaching dengan Bu Risna ya? Iya betul Pak. Hari ini saya ada coaching dengan Ibu Risna. Gitu. Gimana di kelas nggak ini? Nggak apa? Anak-anak sama siapa? Aman Pak. Lagi pelajaran lagi ya? ya? Sedang pelajaran Gitu. yang lain. Jadi tidak mengganggu ya? Iya betul Pak. Boleh dilanjutkan, mudah-mudahan nanti ada tindak lanjut ya, kemudian bisa dilaksanakan dengan lancar dan kita pun bisa nyaman, anak-anak pun bisa nyaman Bu ya dalam pelaksanaannya nanti. Silakan Bu. Enggak, ya. Mohon izin bisa menyimak, mendengarkan. Oh, silakan Pak. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Gita. Waalaikumsalam Ibu. Nah, kemarin kan Bu Gita ya, kita WA-WA-an, katanya Bu Gita hari ini nih mau ada yang disampaikan nih, diobrolkan nih. Terlihat dari wajah Bu Gita kayak itu lagi mikir sesuatu gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira nih ada apa nih Bu Gita ya? Iya Bu, ini saya tuh lagi akhir-akhir ini sedang muncul kegelisahan gitu ya Bu ya terhadap
kondisi anak-anak di kelas gitu, karena yang saya lihat ada hal yang berbeda dari awal tahun ajaran baru gitu. Sekarang tuh terlihat setelah jam istirahat itu kondusivitas di kelas khususnya dalam hal kebersihan itu makin berkurang seperti itu Bu. Oh, jadi topik yang ingin Bu Gita ceritain hari ini pada coaching ini itu tentang masalah itu ya kebersihan. Iya betul Bu, tentang kebersihan di kelas. Nah, lebih jauh apa keinginan Ibu gitu dengan kita melakukan coaching hari ini? Iya, saya tuh ingin diskusi dengan Ibu untuk bagaimana mencari tahu gitu ya Bu, bagaimana caranya untuk menghadapi kekhawatiran tersebut gitu Bu. Terlebih lagi misalkan saya sudah mengingatkan kepada anak-anak gitu mengenai kebersihan, namun saat ini khususnya setelah jam istirahat kondisi kebersihan di kelas itu tidak senyaman biasanya seperti itu Bu. Gitu. Nah, contoh maksudnya Ibu kan mengatakan kondisi kebersihan di kelas itu tidak seperti biasanya. Contohnya bagaimana sih? Iya Bu, jadi terlihat sampah plastik tuh numpuk seperti itu, terus ada juga bekas makanan yang berbahan styrofoam seperti itu. Jadi kondisi kelas tuh jadi cukup banyak sampah seperti itu Bu, apalagi di sela-sela meja si anak seperti itu Bu. Jadi Ibu akhir-akhir ini Ibu melihat itu sampah itu menumpuk. Iya. Kira-kira kalau menurut Ibu sendiri kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau saya amati ya Bu ya, hal tersebut terjadi karena yang saya lihat para pedagang di sekolah saya itu banyak menggunakan kemasan-kemasan yang sekali pakai gitu Bu. Apalagi misalkan makanan seblak gitu ya di wadah styrofoam seperti itu, kemudian plastik es seperti itu, terus juga botol minuman, terus gelas plastik itu sangat digunakan sekali di lingkungan pedagang sekolah kami Bu. Tadi Ibu menyampaikan bahwa akhir-akhir ini di kelas Ibu sampah itu semakin menumpuk gitu ya. Salah satu mungkinnya penyebabnya itu faktor pedagang dari luar itu terlalu banyak memberikan kayak sampah plastik gitu. Nah, melihat itu gitu, apa yang sudah Ibu lakukan Bu untuk mengantisipasi supaya itu tidak terjadi Bu? Sebetulnya yang sudah saya lakukan mengingatkan kepada anak-anak gitu ya Bu ya, minimal gitu untuk mulai dari membuang sampahnya pada tempatnya gitu. Kemudian juga bahkan saya pernah minta yuk bawa bekal aja dari rumah gitu, selain sehat bersih juga kan mengurangi sampah seperti itu ya Bu. Itu sih yang sebelum-sebelumnya sudah saya lakukan. Itu sudah Ibu lakukan gitu ya, mengingatkan ke anak gitu ya. Tapi kalau karena tadi Ibu menyampaikan ada faktor luar juga dari pedagang gitu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk istilahnya supaya menyadarkan pedagang-pedagang itu tidak menggunakan kemasan yang sekali pakai gitu? Kebetulan untuk pada pedagang saya belum melakukan apa-apa ya Bu ya. Cuma mungkin ada mungkin ada hal-hal yang terpikirkan gitu yang bisa apakah melakukan hal tersebut atau tapi masih pandangan saya gitu masih berpikir perlu dilakukan atau tidak seperti itu. Kira-kira apa itu Bu? Pandangan seperti apa gitu? Saya tuh terpikirkan ini Bu ya, kayaknya perlu dikomunikasikan gitu kepada pedagang untuk itu mengurangi sampah juga, mengurangi penggunaan plastik juga gitu. Misalkan pakai wadah yang bisa digunakan berkali-kali gitu, misalkan anak-anak disuruh bawa alat makannya sendiri dari rumah gitu ya Bu ya, atau botol minuman sehingga misalkan esnya diwadahin di botol minuman atau misalkan seblaknya atau makanannya gitu ya diwadahin di tempat makan anak-anak gitu Bu. Gitu. Jadi kalau yang saya dengar dari Ibu tadi, Ibu mau mengadakan komunikasi gitu ya dengan pedagang, lalu Ibu ingin lebih menyampaikan kembali ke anak-anak supaya membawa kemasan yang
dari rumah gitu ya Bu, Iya. yang bisa dipakai berkali-kali gitu ya. Baik Bu. Nah sejauh ini nih dari percakapan kita Bu ya, ada sedikit pencerahan nggak Bu? Tadi Bu barusan ya Bu ya, alhamdulillah. Jadi saya kepikiran tadi kata Bu Risna, oh iya ya perlu juga ya memang apa yang sudah saya lakukan ke pedagang gitu kan, minimal komunikasi gitu ya untuk bagaimana caranya berkolaborasi untuk sama-sama mengurangi sampah di sekolah gitu. Dan tadi alhamdulillah tercerahkan juga Bu. Terpikir tadi gimana yang biasanya pakai kemasan sekali pakai, kita beralih ke kemasan atau wadah yang bisa digunakan berkali-kali gitu ya Bu ya. Betul Bu. Jadi rencana dari Bu Gita sendiri apa nih? Tadi Bu, sepertinya saya akan mengajak anak-anak untuk membawa alat makannya sendiri dari rumah untuk digunakan untuk jajan ya Bu ya. Kemudian juga mengajak rekan-rekan sejawat juga tentunya mengkoordinasikan ke pimpinan gitu, kemudian juga mengkomunikasikan kepada pedagang gitu untuk melayani anak-anak gitu di wadah makanannya gitu, nggak usah dikasih plastik seperti itu. Bagus sekali rencananya ya Bu ya, luar biasa. Nah, kapan Ibu mulai menerapkan hal yang barusan Ibu sampaikan? Insya Allah sepertinya secepatnya Bu ya, sepertinya dimulai minggu ini kayaknya Bu. Kira-kira ada nggak yang bisa Ibu ajak gitu untuk membantu Ibu mewujudkan tadi rencana-rencana Ibu? Siapa ya? Oh iya, mulai mungkin rekan-rekan terdekat saya ya Bu ya, kemudian juga pasti anak-anak, dan juga oh iya Bu, orang tua Bu, karena kan pasti saya akan merepotkan mereka ya untuk membawakan alat wadah makannya gitu bagi anak-anak mereka untuk jajan di sekolah seperti itu Bu. Jadi Ibu mau kolaborasi ya dengan orang tua, dengan para pedagang itu Iya, sendiri, betul. ataupun dengan anak-anak itu sendiri gitu Bu ya. Nah kira-kira Ibu targetnya itu supaya terlihat hasilnya itu, oh iya ya ada perubahan setelah Ibu melakukan komunikasi ke berbagai pihak. Ibu ingin melihat kapan Ibu bisa melihat bahwa Ibu sudah berhasil nih gitu. Mungkin saya nanti lihat kalau dilihat dari sebulan ke depan kayaknya Bu ya, apakah jumlah sampah nanti akan berkurang atau malah tetap atau malah makin banyak seperti itu, dan bagaimana konsistensi anak-anak membawa alat makannya sih Bu kayaknya. Jadi Ibu mau lihat 1 bulan ke depan gitu, Iya, cukup ya betul. mungkin Bu ya bisa terlihat ya Bu hasilnya. Oke, baik Bu. Kesimpulan coaching kita hari ini gitu ya, Ibu sudah ada ya pencerahannya? Alhamdulillah, terima kasih Bu Risna. Baik Bu, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi sudah sangat baik Bu ya, karena sudah sangat mengalir ya Ibu, tentu saja dengan lancar. Kemudian saya juga melihat alur cerita yang sangat terlihat jelas ya. Ibu selaku coach sangat menghargai ya Bu Gita sebagai coachingnya, dan juga pasti pun Bu Gita sudah terpancing dengan idenya untuk menemukan solusinya sendiri. Juga tadi saya lihat ya sangat nyaman Bu Gita menjelaskan atau menceritakan perasaannya kepada Ibu. Lalu Ibu pun sangat respon dengan baik, sudah nampak hadir penuh dan tentunya merespon secara aktif. Dan juga melihat Ibu mencatat beberapa hal penting ya Bu ya gitu. Nah saya pun melihat tadi Bu Gita selaku coach terlihat tidak kebingungan dan semakin semangat ya, dan yakin lagi untuk melaksanakan rencana aksinya. Nah tadi saya kan sudah menyampaikan Bu ya hasil pengamatannya. Nah sekarang menurut Ibu bagaimana tadi hasil pengamatan saya Bu? Betul Pak, saya juga tadi merasa sudah lebih baik sama seperti yang Bapak sampaikan tadi. Percakapannya itu sudah mengalir. Bu Gita juga tadi dengan semangat, dengan penuh keyakinan menjabarkan apa yang akan beliau lakukan. Iya baik Bu, namun tadi Bu ya
Nah, tentunya juga ada yang perlu dikembangkan tadi Bu ya. Ada yang perlu dikembangkan, salah satunya adalah tadi mencatat Bu ya. Oh iya Pak, saya lupa Mencatat apa? betul. Mencatat kata-kata pentingnya Bu ya. Betul, Mencatat kata-kata betul. pentingnya sehingga nanti mudah-mudahan jadi arsip buat Ibu, kemudian buat guru-guru yang lain untuk melakukan coaching juga ya. Dan nanti mudah-mudahan tidak terulang lagi nanti gitu ya. Jadi bisa meneruskan Bu ya. Gitu. Baik Bu, dari nasihat Ibu dapat menanyakan mengenai jangka waktu. Nah ini jangka waktu berapa lama Bu? Atau butuh berapa lama waktu nih untuk merencanakan atau melaksanakan rencana aksi tersebut? Mungkin saya berlatih sih dari sekarang ya Pak ya, tapi saya mungkin melihat hasilnya nanti 1 bulan ke depan Pak. Karena 1 bulan ke depan itu kan saya tadi udah janjian sama Bu Gita. Iya. Nanti di situ saya coba lagi Pak mempraktekannya gitu. Apakah saya bisa udah mencatat gitu selama coach dengan Bu Gita atau Sampai kata-kata pentingnya itu ya. Betul. Apa pertemuannya pas waktu coaching lagi? Iya Pak, kebetulan tadi kita itu janjiannya sebulan lagi Pak, pas waktu coaching. Tapi sebelum itu juga, sebelum ketemu dengan Bu Gita, mungkin saya akan berlatih gitu Pak. Kalau bisa di waktu-waktu senggang Bu ya, Iya. Bisa ada komunikasi lagi dengan Bu Gita Insya Allah. sehingga terutama bisa bisa menemukan solusi Bu ya, mengenai masalah sampahnya gitu. Nah, kemudian ini Bu, ada refleksi atau titik balik dalam evaluasi rencana aksi, apakah berjalan dengan baik atau lancar atau tidak, bagaimana? Refleksi mungkin nanti saya lakukan setelah saya menerapkannya di 1 bulan ke depan ya Pak ya. Iya. Refleksi itu mungkin bisa saya tanya dari teman gitu ya, Iya. pembantu saya gitu Pak. Iya, mungkin saya tadi tuh kurang menyadari itu Bu ya, untuk menanyakan mengenai waktu Bu ya. Karena saya tadi fokus pada rencana aksi itu. Kira-kira waktunya berapa lama dan mulai kapan gitu? Tadi 1 bulan ke depan Pak. Iya, 1 bulan ke depan Bu ya. Iya, 1 bulan ke depan. Mudah-mudahan bisa. Gitu ya. Nah, dari hasil diskusi tadi bagaimana rencana selanjutnya yang akan dilakukan? Rencana selanjutnya itu mungkin saya dalam menerapkan praktek coaching ya Pak, saya akan berlatih bagaimana cara menghadirkan secara penuh ya, gitu, kehadiran penuh gitu Pak. Sambil saya bisa mencatat poin-poin penting gitu dari hasil percakapan saya dengan Bu Gita atau dengan kunci lainnya. Iya. Ada yang dilibatkan Bu ini dalam pelaksanaannya Bu? Rekan sejawat. Rekan sejawat ya. Rekan sejawat, saya akan mengajak rekan sejawat untuk melihat saya agar bisa memberikan masukan atau umpan balik kepada saya. Dan pelaksanaan coachingnya Bu ya? Betul. Gitu ya. Oke Bu, berarti ada beberapa pihak Bu ya yang terlibat ya Bu ya, terutama dari rekan sejawat. Itu rekan sejawat ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya, saling bertukar pikiran dengan teman-temannya. Saya harap Ibu pun dapat memantik teman-teman yang lain Bu ya untuk mampu melakukan tahapan coaching ini yang sudah Ibu lakukan tadi ya. Semoga hasil diskusi kali ini dan hasil pengamatan ini akan dituangkan ke dalam supervisi akademik ya, dan rubrik penilaian yang saya sampaikan tadi Bu ya, dari mulai kemitraan, kemudian proses kreatifnya sampai memaksimalkan potensi yang dimiliki Bu ya. Semoga dengan kegiatan kali ini dapat memberikan manfaat Bu ya, dan juga selaku coaching, dan untuk saya juga dapat semangat juga Bu ya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi coachingnya itu. Terima kasih Bu atas waktu yang telah Sami-sami Pak, saya berterima kasih banyak atas semua masukan-masukan Bapak. Sama-sama. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memperbaiki saya dalam mempraktekkan coaching baik dengan Bu Gita ataupun dengan coach-coach lain. Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar Bu ya. Amin. Lebih lancar dan dapat dimudahkan. Amin. Mohon maaf nih, kebetulan saya ada agenda lain Bu ya. Ya. Jadi mau meninggalkan tempat ini. Baik Iya. Pak. Terima kasih Bu ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.